Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Eki Prahendana dengan NIM 2433838 dalam mata kuliah Kalkulus 1 kelas bersama Bu Prima. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal ujian akhir semester yang akan membahas soal integral di dalamnya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ini dia soalnya. Soal yang pertama. Kita selesaikan dulu nomor 1A. 2x tambah 7 ditambah 4x kurang 5 ditambah 2x per dx 2x dx 2 per x dx. Langsung saja, ini karena integral biasa, maksudnya integral tak tentu, langsung saja kita integralkan. Jadi 2 per 8x pangkat 8 kurang 4 per 4x pangkat min 4 ditambah 2 per x, integral adalah 2 ln x tambah c 2 ln x. Kita sederhanakan jadi 1/4 x pangkat 8 dikurang x kurang min 4 tambah 2 ln x tambah c. Itu dia soal yang pertama, yang A. Kita lanjut yang ke B. Ini soal integralnya integral tentu. Jadi ada batasnya 0 dan 1. Tapi yang pertama, langkah pertama kita integralkan dulu seperti biasa. Jadi 3x pangkat 5 kurang 3x pangkat 2 tambah 6 pangkat 3x dx. Integralnya adalah 3 per 6x pangkat 6 min 3 per 3x pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3x per 3 ln 6. Kita sederhanakan jadi seperti x pangkat 6 kurang x pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3x per 3 ln 6 dengan batas 1 dan 0. Kita masukkan batasnya ke dalam persamaan integral sebelumnya. Jadi 1/3 kali 1 pangkat 6 kurang 1 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3 kali 1 per 3 ln pangkat 3 ln 6 dikurang 0. Ini sebenarnya 0 nya itu kita masukin juga ke persamaan, cuman karena hasilnya pasti 0 jadi kita tidak perlu kita cari. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. 1/3 kurang 1 ditambah 216 per 3 ln 6 kurang 0. Kita selesaikan jadi min 2/3 tambah 216 per 3 ln 6 dikurang 0. Hasilnya tetap min 2/3 tambah 216 3 ln 6. Kita langsung beranjak yang ke C. Ini ada trigonometrinya, ada sin cosnya. Nah, ini integral 8 sin x kurang 4 cos di 2x ditambah 3 sin 2x kurang 1 dx. Yang perlu kita ingat adalah integral itu adalah anti turunan. Jadi kalau ada turunannya apa, integral itu hasilnya. Nah, itu maksudnya. Misal turunannya cos, harusnya adalah min sin. Nah, kayak ini nih, min cos harusnya jadi sin. Benar. Berarti kalau jadi karena tadi integral itu adalah anti turunan, jadi kalau hasilnya adalah sin, soalnya apa? Soalnya adalah min cos. Jadi tinggal berubah aja. Jadi ini min 8 cos x kurang, jadi ini cos jadi min sin. Min 4/2 sin 2x kurang 3/2 cos 2x kurang 1 ditambah c. Ini kita sederhanakan. Jadi min 8 cos x dikurang 2 sin 2x kurang 3/2 cos 2x kurang 1 ditambah c. Itu kita sebenarnya gampang kan. Jadi tinggal, sebenarnya ini soal yang paling gampang sebenarnya, karena tinggal menentukan saja trigonometrinya, si sin cosnya. Harus ingat-ingat, jadi kalau sin itu turunannya cos itu turunnya min sin. Nah gitu. Lanjut ke soal yang selanjutnya di 2. Nah, ini ada integral dengan aturan-aturan tertentu. Ada aturan parsial dan aturan substitusi. Ya, kita cari dulu ini dia soalnya pembahasannya. Yang 2A, ini ada dengan 2x kurang 2 per x pangkat 2 kurang x kurang 12 dx dengan aturan parsial. Kita cari dulu 2x kurang 2 per x. Nah, ini faktor dari yang di atas tadi tuh, yang di atas. Faktor dari x pangkat 2 kurang x kurang min 12. Nah, ini faktor dari ini. Ada min 4 dan tambah 3. Jadi x min 4, x tambah 3. Karena ini susah, kita pisah. A ini adalah 2x-nya. Jadi kita ibaratkannya
A per X pangkat min 4 tambah B per X tambah 3 dx. Nah kita cari, kita masukin lagi. Jadi A X tambah 3 ditambah B kali X pangkat min 4 per X pangkat min 4 X tambah 3 dx. Nah selanjutnya kita tentuin dulu A dan B nya dengan cara kita eliminasi. A tambah B sama dengan 2, 3 tambah min 4B sama dengan min 2, kita eliminasikan. Didapatkan B 8/7 dan A nya 6/7. Kita masukkan ke persamaan tadi. 6/7 per X pangkat min X min 4 tambah 8/7 X tambah 3 dx sama dengan 6/7 ln X min 4 tambah 8/7 ln X tambah 3 tambah C. Itu dia hasil dari nomor 2A. Kita lanjut ke yang soal berikutnya dari 2B. Nah kali ini kita menggunakan aturan substitusi. Nah aturan substitusi ini lebih gampang sebenarnya. Kita tinggal permisalan aja. Dengan soalnya 4 integral 3x kurang 6 pangkat 3 dx. Kita misalkan U yang ada di dalam kurung 3x kurang 6 du per dx adalah turunan dari U. Itu hasilnya 3. dx sama dengan du per 3. Nah kita masukkan U dan dx nya ke persamaan tadi, kita ganti dia. Jadi 4 integral U pangkat 3 dikali du per 3 sama dengan 4 kali. Nah ini per 3 ini sebenarnya sepertiga. Nah sepertiga. Jadi kita keluarkan dari integralnya. Jadi 4 kali sepertiga integral U dengan 3 du. Nah 4 kali sepertiga. Nah ini baru kita integralkan tadi. Jadi U pangkat 4 per 4. Jadi seperempat U pangkat 4 tambah C. Nah baru kita jumlahkan, kita kalikan semua itu yang di luar. Jadi 4/12 U pangkat 4 tambah C. Kita sederhanakan jadi sepertiga U pangkat 4 tambah C. Nah kita masukkan lagi nih U nya tadi yang persamaan pertama. Jadi sepertiga kali 3x kurang 6 pangkat 4 tambah C. Kita masuk ke yang C. Nah ini sama juga, cuman ini kita ubah dulu. Kita ubah dulu ke jadi pangkat yang biasa. Ini kan ada akar 5x 2x kurang 4 pangkat 3 dx. Ini kita ubah dulu jadi 2x kurang 4 pangkat 3 per 5. Nah itu dia, kita tulis sini dx. Kita misalkan juga U nya yang dalam kurung 2x kurang 4 du per dx adalah turunan U nya sama dengan 2, dx sama dengan du per 2. Kita ganti du dan dx nya jadi U pangkat 3 per 5 du per 2 sama dengan, nah ini kita keluarin lagi nih 2 nya jadi sama dengan setengah integral U pangkat 3 per 5. Nah kita kalikan lah, integralkan 3 per 5 ini kita integralkan. Jadi setengah kali, nah ini harusnya adalah 1 per 8 per 5. Nah supaya kita bisa kalikan, angka kita balik. Jadi 1/2 kali 5 per 8 U 8 per 5. Karena 3 per 5 tambah 1 itu sama dengan 8 per 5. Nah itu kita kalikan, hasilnya 5 per 16. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita lihat dulu, ini ada fungsi X pangkat 2 tambah 1 dengan batasnya 0 sampai 2. Kita langsung ke pembahasannya saja. Kita akan lihat gimana pembahasannya. Iya, ini dia. Nah fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1. Nah kan 0 sampai 2 tadi batasnya. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5 sama 2. 0 ini semua kalau dimasukin ke dalam fungsi ini, hasilnya 0 sama dengan 0 nya itu sama dengan 1. Kalau 0,5 dicari sama dengan 1,25, 1 hasilnya 2, 1,5 hasilnya 3,25, 2 hasilnya 5. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi yang 2x pangkat 1. Nah kita cari luas daerahnya dari fungsi tadi. Nah ini dia dengan batas 0 dan 2. Jadi sama dengan x pangkat 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan x pangkat 3 per 3 dengan batas 0 dan 2 tambah x sama dengan 8 per 3 tambah 2, 14 per 3 atau sama dengan 4,67 satuan luas. Iya itu dia. Kita beralih ke nomor 3B untuk mencari luas daerah, tetap mencari luas daerah juga.
Nah, kali ini luas daerahnya itu, nah kita belum ketahui nih ada kurvanya dari soal yang 3B ini. Kita buat dulu kurvanya di GeoGebra. Kita tentuin dulu dengan fungsi, ada dua fungsi, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3 sama Y sama dengan X tambah 3. Kita buat dulu nih. Yuk. Nah, Y sama dengan X pangkat 2. Kita buat dulu 2 tambah 3. Iya. Nah, betul sekali. Ini dia warnanya. Oh, kita ganti warna dulu biar mentereng gitu warna, biar jelas gitu. Kita ganti warna oranye deh. Oranye merah ya. Oranye aja deh, oranye. Nah, dah. Kita masukkan ini fungsi dari yang kurva dari fungsi yang pertama, X pangkat 2 tambah 3. Lalu kita buat fungsi yang kedua, Y sama dengan X tambah 2. Nah, itu kita cari. Nah, ini dah garis lurus ini. Nah, ini dah fungsi yang kedua. Dari gambar ini kita bisa simpulkan adalah persamaan pertama, yaitu X pangkat 2 tambah 3 itu selalu di atas dari fungsi yang kedua, yaitu X tambah 2. Jadi mereka tidak beririsan atau berpotongan, yang melainkan tapi si fungsi pertama selalu di atas dari fungsi yang kedua, yaitu X tambah 2. Nah, kita langsung saja mencari luas daerah dari yang namanya persamaan yang tadi udah batasnya 0 sama 3, X pangkat 2 tambah 3 kurang X tambah 2 sama dengan X pangkat 2 kurang X tambah 1. Selanjutnya kita lanjutkan penyelesaiannya. X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 2 per 2 tambah X, batasnya 3 sama 0. 27 per 3 kurang 9 per 2 tambah 3 sama dengan 9, kurang 4,5 tambah 3 sama dengan 7,5 satuan. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Apa di soal nomor 4? Kita disuruh untuk mencari atau menghitung volume benda putar dari Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3 yang diputar terhadap sumbu X sama dengan 1 dan 3. Nah, kita coba cari nih. Kita punya persamaannya Y X pangkat 2 tambah 1 dengan X 1 dan 3. Kita tentukan V sama dengan P 1 batasnya 3 X pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan X pangkat 4 tambah 6X pangkat 2 tambah 9. Selanjutnya volume V X pangkat 4 tambah 6 X pangkat 2 ditambah 9 dx. Terus ini kita integralkan langsung, jadi sama dengan X pangkat 5 per 5. Nah, ini sebenarnya 6 per 3 X pangkat 3, cuman kita sederhanakan jadi 2X pangkat 3 ditambah 9X. Kita masukkan ke 3-nya, 3 per 5 per 3 pangkat 5 per 5 ditambah 2 kali. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya 6. Iya, sorry. Ya, betul. 3 pangkat 3 sama dengan 27 ditambah 27 sama dengan 243 per 5 ditambah 54 tambah 27 sama dengan 243 ditambah 405 per 5 sama dengan 648 per 5. Nah, itu yang ini yang pertama nih. Kita cari lagi yang batas satunya lagi. Tadi kan ini batas yang ketiga, kita cari yang batas satunya. Kita masukkan 1 ke dalam persamaannya. Hasilnya 1/5 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1 tambah 10 tambah 4 tambah 5 sama dengan per 5 sama dengan 56 per 5. Kita masukkan ke rumus volume tadi sama dengan pi kali 68 per 5 kurang 56 per 5 sama dengan pi kali 592 per 5. V volumenya sama dengan 592 pi per 5 satuan volume. Itu dia pembahasan terkait ujian kalkulus kelas bersama Bu Prima. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya Ki Prayendana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.